Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ibadah sunnah berpahala baik, tapi belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita bahas kemarin, doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma dan seterusnya. Kemudian lurus rapat dalam shaf salat, kemudian puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah ini sunnah berpahala, tetapi Nabi belum pernah melakukan. Belum pernah melakukannya karena keadaan, karena sesuatu. Bukan karena Nabi malas ogah-ogahan, tentu tidak mungkin. Karena beliaulah manusia nomor satu yang paling semangat dalam kebaikan. Adakah yang lebih dari beliau? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, sesat dia. Ya, seperti merayakan hari kelahiran beliau, sesat. Karena beliau tidak pernah dan tidak mau, tidak berkeinginan sedikit pun merayakan hari kelahiran beliau sendiri. Maka jika ada orang, seorang muslim merayakan hari kelahiran beliau, ya sesat. Ya. Nah, beda dengan yang ini. Beliau ingin, beliau mau, tapi belum sampai waktunya beliau sudah wafat. Beliau pingin, beliau mau, beliau bersemangat, tapi beliau takut. Jangan-jangan ini jadi wajib. Gitu. Beliau pingin, beliau bersemangat, tapi beliau khawatir ada sesuatu. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, kita lanjutkan yang beliau khawatir, takut menjadi wajib. Sebagaimana yang antum tahu, kemarin sudah kita singgung sedikit, salat taraweh berjamaah di bulan Ramadan setiap malam. Ini belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma 2 kali, 2 malam, kadang 3 malam. Ya, antum masih ingat Nabi melewati Ramadan itu kira-kira berapa kali? 8 kali kira-kira. Artinya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu turun tahun kedua Hijrah. Beliau wafatkan tahun 10 Hijrah. Berarti kira-kira 8 tahun sebelum beliau wafat turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Berarti kira-kira 8 kali beliau melewati Ramadan semenjak diwajibkannya puasa Ramadan, dan selama 8 kali itu beliau berjamaah salat tarawih di masjid cuman 2 kali, kadang 3 kali. Ya, di awalnya kan belum banyak yang tahu ya. Ini mungkin pas tahun pertama, artinya tahun kedua Hijrah. Mungkin berapa puluh lah berjamaah salat tarawih situ. Besoknya tambah banyak lagi. Karena manusia-manusia yang paling semangat mencari pahala setelah Nabi adalah para sahabat.
nggak mungkin tabi'in, nggak mungkin atba'ut tabi'in, nggak mungkin Imam Syafi'i, nggak mungkin Imam Bukhari, apalagi kita semua ya. Yang paling semangat setelah Nabi alaihi salatu wassalam adalah para sahabat. Maka tidak mungkin ada sebuah kebaikan tapi para sahabat ogah-ogahan ya. Sebuah kalimat yang buruk, orang yang mengatakan sebetulnya sunnah tapi sahabat aja nggak mau melakukan, ini kalimat buruk sekali. Sebetulnya bagus sunnah tapi sahabat aja malas-malesan, ini ucapan siapa? Ini ucapan orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah seperti itu, menuduh para sahabat itu malas-malesan, ogah-ogahan melakukan kebaikan. Ya seperti Maulid Nabi lah. Orang-orang yang merayakan Maulid Nabi ya seperti itu. Sebetulnya bagus Maulid Nabi, ya sahabat aja yang nggak bersemangat. Ini ucapan yang sangat buruk, bisa menyebabkan kufur. Ini manusia yang paling semangat mencari pahala, mendapatkan kebaikan setelah Nabi adalah para sahabat. Di malam kedua banyak sekali, jauh lebih banyak dari malam kemarin. Di malam ketiga tidak muat itu masjid. Tentu beredar dari mulut ke mulut ya, beredar dari mulut ke mulut bahwa Nabi mengimami sholat berjamaah. Mungkin kata taraweh belum masyhur ya, kan taraweh, tahiyatul masjid itu kan belakangan nama itu ya. Nabi tidak menyebut seperti itu. Nabi misalnya mengatakan, idza dakhalal masjid, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk, jangan masuk duduk sebelum sholat 2 rakaat dalam rangka menghormati masjid. Menghormati dalam bahasa Arab tahiyatul masjid. Jadi Nabi tidak mengatakan sholat ini adalah sholat tahiyatul masjid, sholat ini adalah sholat taraweh, tidak. Ya sholat malam, sebagaimana yang diketahui oleh para sahabat hari itu, setiap malam disunahkan sholat malam. Hanya dalam bulan Ramadan boleh berjamaah dengan ditentukan waktunya dan di masjid. Adapun di luar Ramadan boleh juga berjamaah, tapi jangan diniatkan, jangan diumumkan, jangan umumkan imamnya siapa, tempatnya di mana, jelas ini bid'ah. Terjadi secara spontan saja. Jadi waktu itu Nabi sedang qiyamul lail, datang Ibnu Abbas, ikut. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Oleh Nabi ditarik ke sebelah kanan ya. Pernah juga Hudzaifah, Nabi salat malam, Hudzaifah mengikuti. Yang Nabi setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah, diteruskan dengan An-Nisa, diteruskan dengan Ali Imran, mundur baru ruku, dan seterusnya. Ini terjadi secara spontan. Adapun di bulan Ramadan tidak secara spontan. Artinya memang betul-betul Nabi mengajak untuk berjamaah salat qiyamul lail. Sekali lagi, waktu itu Nabi tidak mengatakan, saudara-saudara catat, ini namanya sholat taraweh, enggak. Di kemudian hari, karena sifat sholat ini adalah bebas, ya, sepertiga malam yang awal boleh, kira-kira habis sisa tengah malam boleh, ya, atau nanti sepertiga malam yang akhir boleh, ya, santai aja, gitu. Habis sholat, kemudian kan sholatnya tidak cepat seperti sholat 5 waktu ya. Maka setelah sholat istirahat. Kalau kita mungkin ngopi-ngopi, ya kan, mungkin ngobrol ya. Habis itu terus lagi santai. Dalam bahasa Arabnya santai itu tarawih, roha yarihu, roha ya, santai, sholat santai. Maka aneh kalau sholat tarawih Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sesuai dengan namanya. Ya, sholat tarawih nyantai, pelan, gitu ya. Nah, di malam ketiga
hampir tidak muat itu masjid. Oh, dari mulut ke mulut kan, nunggu Nabi nggak keluar, nggak datang-datang, ya. Ditunggu lama sampai ada beberapa sahabat yang melempar pintu rumah Nabi pakai kerikil, menyangka jangan-jangan Nabi ketiduran, ya. Tetapi tidak apa, ketok-ketok, assalamualaikum ya Rasul, bangun, nggak ada gitu, nggak ada, ya. Nggak berani, para sahabat nggak berani seperti itu. Nabi itu luar biasa besarnya, dan ada satu yang ditakuti, ada satu yang dihindari oleh para sahabat, tidak mau membangunkan Nabi ketika Nabi sedang tidur. Apa? Takut Nabi sedang menerima wahyu. Karena keadaan Nabi ketika menerima wahyu persis seperti orang sedang tidur, tidak sadar, terpejam, tidak bisa berhubungan komunikasi dengan siapapun, karena sedang berkomunikasi dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Sampai sahur Nabi tidak keluar, bahkan sampai subuh. Nah, setelah subuh beliau keluar, mungkin setelah salat subuh, ya, beliau berbicara di hadapan kaum muslimin bahwa sengaja aku tidak keluar, bukan karena aku ketiduran, bukan karena aku lupa, tapi sengaja. Kenapa? Aku khawatir jangan-jangan berjamaah salat tarawih ini nanti menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, Rasul nggak masalah, mungkin para sahabat nggak masalah. Jadi wajib nggak masalah. Yang masalah siapa? Ya kita tambah dosa, kita tambah banyak dosanya. Ya, boro-boro tarawih 11 rakaat lama, yang isya, yang maghrib saja banyak yang nggak datang untuk berjamaah, apalagi tarawih 11 rakaat. Ya, berarti beliau sangat memperhatikan kita umatnya, sangat rahim, sangat sayang kepada kita semua umatnya. Yang difikirkan oleh beliau kita semua. Kalau beliau nggak masalah, menjadi wajib nggak masalah, ya. Kenapa beliau khawatir seperti itu? Karena selama ini memang seperti itu. Selama ini memang seperti itu. Ketika Rasul dan para sahabat, ketika para sahabat sudah terbiasa dengan sesuatu, langsung diwajibkan. Oleh karena itu, sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, sudah ada sholat belum? Sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, sudah ada sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bebas. Mau pagi, mau siang, mau malam, gitu ya. Yang penting menghadap ke kemana? Ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, ketika sholat 2 rakaat ini bebas, sudah dilakukan oleh para sahabat dengan terbiasa, diwajibkan sholat 5 waktu, gitu ya. Begitu juga ketika para sahabat sudah mulai meninggalkan khamar, kan ada tiga tahap, ya. Tentang pengharaman khamar itu kan tahap terakhir. Tahap pertama turun ayat, dengan turunnya ayat ini menjelaskan bahwa khamar dan judi itu ada manfaatnya, tapi bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Mulailah berkurang. Orang-orang yang berpikir seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini jauh dari khamar. Sebagiannya juga seperti itu, ya. Kemudian turun tahap kedua, wala taqrabus shalah wa antum suqara. Jangan kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk. Berarti mabuk itu boleh apa tidak waktu itu? Boleh, tapi jangan dekat-dekat salat, gitu. Kalau habis maghrib jangan minum,
kan bentar lagi isya, gitu kan. Habis asar ya jangan minum khamar, bentar lagi maghrib, ya. Kalau mau mabuk habis isya lah ya, nah, kan makin berkurang. Oh waktu itu seperti itu, ya kan. Nggak tanggung-tanggung Hamzah, Abu Tolha, kalau minum khamar seperti apa. Dan yang nuangin siapa? Antum tahu? Bartendernya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik, bartendernya itu yang nuangin. Yang dimana yang minum adalah Abu Tolha, ayah tiri Anas bin Malik kan. Ini luar biasa. Minum khamr luar biasa. Bahkan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang sangat pemberani, menyaksikan Hamzah sedang mabuk, gemetaran, ketakutan. Karena unta itu dibelah dengan pedangnya, kayak apa itu ketika sedang mabuk. Dan keluar kata-kata yang tidak bagus tentang Nabi SAW. Dia tidak bisa menirukan, karena di hadisnya juga dikatakan ada kalimat yang tidak bagus keluar dari mulut Hamzah tentang diri Nabi SAW. Ini sudah masuk Islam. Tapi karena memang sedang mabuk, ya Nabi memaklumi. Begitulah kiranya. Nah, ketika sudah mulai menjauh para sahabat ini dari khamar, baru dikatakan rijum min amali syaitan. Khamar itu najis, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi sejauh-jauhnya. Begitu bertahap. Begitu juga ini. Maka seandainya Rasul dan para sahabat setiap malam sholat tarawih berjamaah, maka tidak mustahil akan diwajibkan. Ini yang Nabi nggak mau, ini yang Nabi takut. Maka walaupun Nabi ingin sekali, gimana nggak ingin? Gimana nggak ingin? Pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Qiyamul lailatin, kata Nabi. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin agak ngebut, ya 20 menit, ya. Tapi secara dalil dia seperti mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Ya, tentu ingin sekali. Tapi karena kekhawatiran beliau, maka beliau tahan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa memikirkan kita semua umatnya, ya. Bahkan sampai ke akhirat. Ada sahabat yang bertanya, ya ketika Nabi bercerita tentang pada mahsyar, haud, sirat, gitu. Ya Rasul, seandainya nanti kita sampai ke yaumil mahsyar di akhirat, kalau kami ingin menemui engkau ada di mana? Engkau ada di mana? Dijawab oleh Nabi, aku ada di haud. Kalau tidak, aku ada di sirat, dekat sirat. Kalau tidak, aku ada di mizan. Jadi di tiga tempat itu, ngapain? Membela kita. Ketika di haud, beliau ajak umat beliau untuk mendekati haud, untuk meminum air telaga haud. Ketika di sirat, beliau memohon kepada Allah sambil menyaksikan umatnya yang melewati sirat, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya. Dan Nabi tahu itu adalah umatku. Nabi tahu dari mana? Iya, min asadil wud, ya. Innal mu'mina jaa yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asadil wudu. Seorang mukmin nanti datang pada hari kiamat dengan berseri-seri karena bekas wudunya. Jadi tangan, wajah, kepala, telinga, kaki berseri-seri, bersinar karena bekas wudu. Begitu sabda Nabi. Cuman sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi. Dalam istilah hadis disebut hadis mudraj. Hadis sahih sabda Nabi, tapi kemasukan ucapan perawi. Apa ucapan perawi itu? Faman syaa'a ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan bekas wudunya itu,
silahkan panjangkan. Artinya kalau wudhu itu sampai sikut, biar bekas wudhunya memanjang, sampai ketiak. Wudhu itu kan sampai mata kaki, agar bekas wudhunya memanjang, ya panjangkan sampai lutut. Kalau ini sabda Nabi tentu sami'na wa ata'na. Tapi sekali lagi, ini hadis mudrad, bukan sabda Nabi, tapi kemasukan ucapan perawi. Maka para ahlu sunnah meyakini bahwa berwudu cukup sampai mata kaki atau lebih atas sedikit, cukup sampai siku. Ya. Padahal tugas Nabi ketika sudah meninggal, tugasnya sudah selesai apa belum? Tentu sudah, ya kan? Beliau bertugas sebagai Nabi, sebagai Rasul, berdakwah dan seterusnya, itu ketika di dunia, ketika hidup. Ketika sudah wafat, ya sudah selesai. Tapi inilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak mentang-mentang tugasnya sudah selesai lalu beliau masuk surga, selesai udah, ya. Tapi tetap memikirkan kita semua. Bagaimana kita tidak cinta kepada pemimpin yang seperti ini? Ya, bagaimana kita tidak marah kalau ada yang berani mencaci maki beliau, menghina beliau? Ya, dan halal darahnya bagi orang yang berani mencaci maki beliau. Ya. Ada kitab khusus As-Saiful Maslul liman syatamar Rasul, pedang terhunus bagi orang yang berani menghina Rasul. Ya. Dan biasanya tidak lama, mungkin hitungan bulan. Kalau menghina Allah, Allah bikin lama. Ya banyak sekali kan orang menghina Tuhan, menghina Allah, Allah biarkan. Begitu menghina Nabi, nggak selang lama. Oleh karena itu, para sahabat, para tabi'in dalam keadaan berperang, musuh sulit sekali ditaklukkan. Musuh terlalu kuat. Kadang pasukan dari sahabat tabi'in, kapan ini musuh ini menghina Rasulullah? Berani menghina Rasulullah, nggak lama. Ya, berharap itu. Berapa ada yang menghina Rasulullah nggak lama, dan betul, ya. Ya, sudah kejadian di zaman Nabi. Bukan nabinya, cuman suratnya doang. Surat Nabi disobek-sobek oleh Kisra Parsi. Nggak lama, kerajaannya disobek-sobek oleh Allah. Habis, nggak ada lagi kan? Nabi masih hidup, para sahabat masih hidup, kerajaan Parsi udah hancur dan nggak ada lagi sampai hari ini. Tinggal kenangan kan, Parsi. Beda dengan Romawi. Romawi walaupun berada di satu negara besar Italia, ya setidaknya masih ada. Ada Romawi masih ada. Gitu. Karena Heraklius ketika Nabi masih hidup mendapatkan surat dari Nabi ini betul-betul dimuliakan oleh Heraklius, dipuji-puji Rasulullah SAW, disanjung-sanjung, ya, dihormati. Walaupun tidak sampai masuk Islam, tapi Allah tidak perlu perlakukan seperti Kisra Parsi. Ya. Ya. Ini tentang salatul tarawih, tentang salat yang oleh para a'immah disebut salat santai. Walaupun kita lakukan mungkin nggak sampai 1 jam, bahkan mungkin nggak sampai setengah jam, tapi kalau kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bersama imam, maka bahwa qiyami lailatin, mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ya. Dan begitulah cara beragama dengan dalil. Ya. Kalau pakai perasaan,
ngapain sholatnya seperti ini, bacaannya nggak fasih, kemudian berisik, ya udah sholat sendiri aja, nikmat, menikmati gitu. Nah, itulah perasaan. Kalau pakai dalil, ya, sholat sendiri mungkin bisa 2 jam, 3 jam misalnya, nikmat, ya. Nah, dapat pahala 3 jam. Begitu sholat berjamaah di musola dekat rumah, ya bacaannya seperti itu, surat-surat pendek, udah begitu berisik anak-anak, ya kan, nggak nyaman, nggak enak. Belum setengah jam sudah selesai misalnya, apalagi dia 23, kita cuma 11, ya kan. Nah, lebih cepat. Nah, tapi secara dalil sudah mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Dalil, ini dalil, karena Islam betul-betul berdasarkan dalil. Kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa itu berdasarkan dalil, bukan perasaan, ya. Jadi seandainya kita berdasarkan dalil, taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi salah. Ada yang benar tapi tidak berdasarkan dalil. Adakah? Ada. Contohnya hisab. Artinya begini, contohnya begini. Mungkinkah menentukan satu Ramadan salah? Mungkinkah? Jawabnya mungkin. Tapi dia tidak berdosa. Secara kebenaran sebetulnya hari itu sudah tanggal 2 Ramadan, tapi bagi dia masih 1 Ramadan. Kenapa? Iya, karena hilal tidak terlihat. Mendung. Apa kata Nabi kalau mendung? Fa in gumma fa akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Kalau mendung maka genapkan bulan Sya'ban berapa? 30 hari. Berarti besok itu masih 30 Sya'ban, belum 1 Ramadan. Kenapa? Karena mendung. Padahal ketika mendung itu sebetulnya hilal ada, cuman ketutup mendung. Berarti salah apa benar? Salah kan? Mestinya ya kalau hilal ada kan mestinya besok 1 Ramadan, bukan 30 Ramadan, bukan 30 Sya'ban, tapi 1 Ramadan. Orang hilal sudah ada tapi mendung. Dan itu sabda Nabi, jika mendung genapkan Sya'ban 30 hari. Kita taati Nabi, mendung ya Rasul, mendung ya Allah, mendung saudara-saudara. Kata Nabi, kalau mendung suruh apa? Suruh genapkan Sya'ban 30 hari. Yang ahli hisab mengatakan nggak bisa, kami punya hitungan nih, hilal sudah ada. Berarti kan bener yang hisab, ya kan? Tapi taat yang mana? Taat yang ru'yah. Apa yang lebih mana yang lebih dihargai oleh Allah? Yang benar apa yang taat? Yang taat. Ya. Punya anak satu-satunya disembelih, benar apa salah? Ya pasti salah kan. Tapi karena taat, ini perintah Allah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, luar biasa. Allah meridhai Ibrahim dan Ismail, padahal Ibrahim melakukan sebuah kesalahan, masuk anak disembelih. Tapi karena taat, gitu ya. Jadi yang penting itu adalah taat, walaupun tidak benar, gitu ya. Secara hitung-hitungan nggak benar, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa kita ini merasa rendah di hadapan Allah dan Rasulnya. Kita ini nggak ada harganya di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang berharga, yang besar adalah Allah dan Rasulnya. Maka betul-betul sami'na wa ata'na, walaupun salah. Nah, ada pertanyaan, dan mungkin antum pernah mengalami. Ambil contoh sekarang lah,
kita kemarin mulai puasa tentang hari Selasa kalau nggak salah ya. Nah sementara pemerintah Saudi kalau nggak salah hari Senin kan, karena hilal di sana sama hilal di sini kan beda, ya kan, beda. Nah antum karena warga Indonesia, kaum muslimin Indonesia ya mengikuti penguasa kita telah mengumumkan bahwa hilal tidak nampak waktu itu, malam Senin itu tidak nampak, otomatis Selasa 1 Ramadan. Nah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus sampai Ramadan hari ke 25 misalnya, antum umroh, antum ke Mekah ya. Sampai di Mekah misalnya ya, sampai di Mekah misalnya pemerintah Saudi menetapkan 1 Syawal hari apa misalnya Selasa ya, intinya Saudi 29 hari Ramadannya, nggak masalah kan, 29 hari. Berarti antum kalau ngikutin Saudi puasanya cuman 28. Mana ada 1 bulan 28. Ini kan tentang benar dan salah. Mana ada 1 bulan kok 28 hari. 1 bulan itu minimal 29, maksimal 30. Antara dua itu, kalau nggak 29 30, kalau nggak 30 29. Nggak ada 28, nggak ada 31. Tidak seperti bulan-bulan Syamsiah kan begitu. Nah berarti kan salah kalau antum ikut 1 Syawal, ikut lebaran, ikut sholat Id di hari apa nanti misalnya Selasa, ya berarti antum berpuasa cuman 28 hari. Nggak benar. Tapi antum taat apa tidak? Ketika di Masjidil Haram semuanya sholat Idul Fitri, antum ikut-ikutan sholat Idul Fitri, antum taat apa maksiat? Taat. Karena kita disuruh sholat Idul Fitri, disuruh mengawali 1 Ramadan, ikut pemerintah setempat, ikut penguasa setempat. Kebetulan antum sedang di sana, walaupun antum warga Indonesia, nggak masalah, antum sedang di sana. Begitu kira-kira. Jadi yang penting sekali lagi adalah taat, walaupun kalau dipikir-pikir tidak benar ya gimana benar puasa Ramadan cuman 28 dan perlukah mengkodok dan seterusnya? Ya nggak perlu, ya nggak perlu, orang udah selesai. Bukan maunya kita, keadaan yang memaksa kita untuk berbuka karena memang sesuai dalil kita berhari raya bersama umumnya kaum muslimin mengikuti penguasa. Wallahu. Ada pertanyaan?